Salam Rahayu rekan-rekan sekalian. Kali ini Pusaka Indonesia Channel mengajak kita semua untuk berkenalan dengan Bapak Samad. Dari Dusun Kelate kita akan mendengar bagaimana riwayatnya Bapak Samad ini menekuni profesinya sebagai pawang dari kesenian jaranan. Dan kita juga akan mendengar pula suka dukanya, bagaimana beliau mengatasi masalah-masalah para pemain yang mengalami tren secara metafisika untuk dikeluarkan atau dipulihkan, mendapatkan kesadaran kembali. Namun sebelumnya, rekan-rekan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe demi kemajuan video yang akan kami upload berikutnya. Selamat sore rekan-rekan Pusaka Indonesia Channel. Kita saat ini berada di rumah Bapak Samad yang saat ini juga bersama dengan putranya Mas Slamet. Kita yuk bincang-bincang tentang budaya, uri-uri budaya. Yang saya kenal dari Pak Slamet ini adalah seorang pawang dari kesenian jaranan. Salam Rahayu Pak Samad, salam Rahayu Mas Slamet. Saya mau tanya-tanya sedikit-sedikit nggih. Yang saya tahu Pak Samad ini sudah menekuni kesenian jaranan ya? Iya. Kira-kira berapa lama sudah? Mulai tahun 99. Waduh, sudah 1999. Waktu itu jenengan sudah rumah tangga apa masih bujang? Sudah rumah tangga. Sudah punya anak satu yang perempuan itu, yang perempuan belum punya yang kecil itu. Waktu itu masih ikut bantu-bantu dalam perjalanan. Waktu itu kesenian kita itu masih yang namanya masih Candi Budoyo. Nah setelah itu lama-kelamaan kita sempat vakum. Waktu itu personil kita itu sempat bercerai-berai. Akhirnya kita bisa merintis kembali dengan pemain-pemain muda yang kreatif, termasuk dari putra Bapak Dulari juga selaku sesepuh dari sekarang yang bernama Sekar Melati. Nah itu mulai tahun 2001 itu habis itu vakum sebentar. Habis itu kesenian bangkit lagi, berbalik nama jadi Sekar Melati, dari Candi Budoyo ke Sekar Melati. Dari situ bangku pimpinan langsung dipegang Pak Kateni. Ya waktu itu sudah tidak ada yang mau untuk jadi ketua di situ, beralih tangan ke Pak Kateni sampai sekarang. Jadi dipegang Pak Kateni sekitar 18 tahun sampai sekarang. Itu Pak Kateni. Untuk di kesenian Pak Kateni sebagai ketua, saya wakilnya Pak Kateni, dan penanggung jawab juga sesepuh juga pembina itu dalam naungan Bapak Dulari. Pendiri juga pembina itu Bapak Dulari sampai sekarang. Sampai merintis lagi dari muda-mudi, tinggal berapa 8 orang yang senior. Jadi sekarang kita merintis yang muda-muda lagi. Semua pawang itu sekitar ada 9 orang. 9 orang. Jadi sampai sekarang kita kuati di sini seni budaya kita, jangan sampai kesenian budaya Jawa kita sampai punah. Kita teruskan dari anak-anak kita, cucu-cucu kita yang bisa meneruskan kesenian Jawa ini. Dari situ kita semakin semangat, semakin berkembang, dan dikenal oleh masyarakat bahwa kesenian ini memang kesenian budaya Jawa, bukan kesenian dari asing gitu.
Ini Pak, saya mau tanya, kok lah tahu-tahu Pak Samad langsung tertarik untuk menekuni kesenian jaranan ini, awal mulanya dari mana Pak? Tertariknya itu dari mana? Waktu itu kan jenengan juga masih muda. Tertariknya itu saya waktu itu ditinggal semua sesepuh atau pawang. Itu saya punya inisiatif waktu itu melihat Bapak Dolari itu sendirian. Jadi sekaligus pawang, dia juga sekaligus seorang panjak kendang. Jadi begitu ada teman-teman kita yang turun atau kemasukan, itu Bapak Dolari yang turun. Nggak ngatasi gitu ya Pak, Ya, cuma jadi sendirian. cuma Bapak Dolari aja, yang lainnya udah mundur semua. Ya kan? Dari situ saya itu punya minat. Kapan aku bisa membantu saudara saya? Selaku pembina saya, selaku sesepuh saya. Dari situ saya itu punya inisiatif. Pertama kali bertiga, saya sama Cak Misnadi, juga Cak Wariman. Ini yang pemain senior semua. Ya, waktu itu berjalan bertiga dari sini ke Pak Dolari, kepingin kita itu bisa. Begitu ada yang kerasukan kita bisa ngatasi gitu kan ya. Dari situ kita berjalan terus, kita jalan kaki dari sini ke rumah Pak Dolari, berangkat jam 9 pulang pagi, kepingin kita itu membantu Bapak Dolari. Dari situ semakin berkembang, terus kita itu punya gini, kenapa nggak nyemplung pisan, awakmu timbangan, awakmu cuma bantu. Pak Dolari itu bilang gitu. Ya nggak apa-apa ya, aku gelem, aku pingin bantu sampean sampai sapiro kesenian ini berjalan. Ya wis aku rela ngono, nganu noto ada. Jadi sebelumnya memang terjun ke kesenian ini sudah jadi pawang sebelumnya jenengan? Belum. Jadi, Belajarnya dari Pak Dolari berarti Pak? Waktu itu kesenian kita tuh mainnya bukan di bawah, mainnya itu di atas panggung. Iya. Apa? Malah panjatnya itu di bawah. Jadi mainnya itu di atas panggung. Waktu itu masih saya itu sebagai tim dekorasi aja. Oh, awalnya Tim begitu. dekorasi. Ngikut sama sekaligus ngikutin istri sama anak saya. Tapi istri sudah ikut main ya Pak ya? Sudah, anak saya masih kecil, masih belum ikut, belum terjun di situ. Jadi waktu itu seni kuda kepang yang perempuan itu kekurangan personil, yang satunya itu udah menikah, jadi dia tuh mengundurkan diri, ya kan? Jadi ibunya ini ikut 1 kali pelatihan, terus dia langsung terjun di pementasan waktu itu di hajatan gitu loh. Dari situ ngikut terus saya. Cuma di situ saya cuma di tim dekorasi saja. Sebagai apa itu, menata panggung, menata dekor. Nah, setelah itu yaitu tinimbangannya awak mudik ini. Wis dekor nggak usah, wis ayo gawe ngene ae, gawe sing biasa ae. Tadi main di isor, mulai nyebutin di panggung, nah, bilang Pak Dolari gitu, wis gak apa-apa. Lek selagi sampean pokoknya nyene manggon gelem nrimo aku yo tambah semangat. Nah dari situ terus ikut punya inisiatif. Ini jadi pawang, bantu Bapak Dolari. Cuma bertiga waktu itu, saya, Pak Dolari, sama Cak Misnadi. Ini depan rumahnya. Berarti tidak pernah jadi pemain? Belum. Kalau Pak Misnadinya itu mantan pemain, udah kepang memang. Waktu itu personilnya buyar semua. Tinggal berapa grupnya Pak Misnadi, tinggal Pak Wariman sama Pak Matari saja. Yang lainnya keluar semua. Pak, ini ada pertanyaan nih ya. Iya. Banyak dari mungkin rekan-rekan, mungkin ya juga penonton. Kalau jadi pawang itu suka dukanya apa? Pertama, terus yang kedua ini
efek dari jadi pawang itu kesulitannya di mana? Ini kan nanggung apa ya? Istilahnya kalau orang kesurupan ini kan berat juga ya Pak ya. Ngelakoni ya, cara ngelakoninya gimana, syarat-syaratnya dalam artian sebelum jadi pawang, sebelum acara itu pasti ada persiapan sampai selesainya. Bisa diceritakan sedikit Pak itu Pak? Yang pertama suka dukanya jadi pawang itu ya. Kalau kita sudah udah turun semua gitu kan, kita kekurangan dari personil pawangnya juga kurang, terus yang turun terlalu banyak, kita cuma sendiri, kecapean sendiri. Di situ dukanya di situ. Sukanya kita itu lihat teman-teman senang turun di di kalangan situ ya kan, kita bisa menghibur penonton, juga bisa menghibur yang punya hajat gitu loh. Kalau dari persiapan sih, persiapan memang harus persiapan kita matangkan dulu sebelum kita turun ke gelanggang itu aja, gelanggang panggung itu dulu. Kita persiapkan dulu beberapa hari, kemudian kita baru ngomong-ngomong gini-gini. Nah, tata caranya itu kita rundingkan bareng sama sesepuhnya kita, juga sama teman-teman pawang kita. Jadi begitu memang, kalau memang dukanya Mbak Bu ya, kalau waktu segini mepet di maghrib, terus yang masuk wangel pulangnya, itu suka dukanya di situ. Itu kesulitannya di situ ya. Kesulitannya di situ. Efeknya apa Pak kalau sampai nggak bisa keluar-keluar gitu? Efeknya begitu yang di raganya ini keluar, lemas, rata-rata lemas di situ. Ya, itu kita punya kasihan gitu loh. Itu untuk pemainnya lemas. Itu untuk yang pawangnya sendiri gimana Pak? Kalau pawangnya memang ya sudah kuat di situ aja, gitu aja, capeknya di situ aja. Setelah selesai itu semua, pemain itu udah selesai semua, sudah sadar semua, itu kita baru lega dan bangganya kita sudah bisa menetralisir teman-teman yang kerasukan itu. Begitu ya. Memangnya ya Pak ya, kita semua ibarat kita manusia, kita membutuhkan tenaga seseorang. Ya gimana sih imbalannya kalau kita membutuhkan tenaga seseorang? Imbal baliknya kita kasih makan lah, minum. Ya seperti itu juga. Gitu. Jadi nggak asal dinio, enggak.